Pagi hari telah tiba. Cak, Papa akan antar kamu. Pak Randy yang sudah menyelesaikan sarapan segera beranjak berdiri yang langsung dipakaikan jas kantor oleh sang istri. Gadis bernama Mekaira itu terlihat sedikit tergesa memakan nasi goreng telur ceplok di piringnya. Enggak apa-apa tah, Pah, nganterin Caca. Jalan menuju rumah sakit sama kantor Papa kan berlawanan arah. Nanti Papa harus muter balik lagi dong. Enggak apa-apa, hari ini jam masuk kantor agak siang. Manggut kecil sambil menyuapkan sesendok nasi ke mulut. Oke deh, kalau Papa nggak repot. Papa tunggu di depan, mau manasin mobil dulu. Kamu pelan-pelan saja makannya, nanti tersedak lagi. Kata Pak Randy menyambar tas kantor lalu berlalu pergi meninggalkan anak dan istrinya. Mekaira kembali melanjutkan makan sarapan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ponsel yang berada di atas meja berdering nyaring. Sekilas Mekaira melirikkan mata pada layar benda pipih itu untuk melihat siapa si penelpon. Kevin lagi. Sebenarnya aku nggak mau sih marahan kayak gini sama dia. Tapi kalau nggak kayak gini, si Kevin nggak bakalan jera untuk tidak mukul orang lagi. Batin Mekaira yang merasa bersalah, sedih, dan enggan karena pada saat ini dia sedang mengacuhkan semua panggilan ataupun chat dari si Kevin. Sengaja berpura-pura marah padahal hati tak tega. Ponsel Mekaira terus berdering bagai alunan musik panjang. Namun gadis yang sedang memakan nasi goreng itu masih saja mengabaikan tak tergerak untuk mengangkat benda persegi yang berdering terus. Ibu Sarah yang merasa terusik dengan nada ponsel yang terus berdering berkali-kali itu, dia menghentikan pergerakan tangannya yang tengah memasukkan buah melon ke dalam gelas blender. Cak, ponselmu bunyi terus tuh. Jawablah panggilannya, siapa tahu penting. Tegur Ibu Sarah sambil menekan tombol on di panel mesin blender untuk menggiling buah. Mekaira acuh tak acuh terus melanjutkan makan sarapan. Melihat Mekaira tak bergerak mengangkat ponsel yang terus berdering, Ibu Sarah melangkah mendekat. Dari siapa sih teleponnya? Sampai kamu gak mau mengangkatnya. Penasarannya melirik layar ponsel yang berkedip tertera nama si pemanggil. Nak Kevin. Terjeda sejenak, Ibu Sarah kembali melangkah ke arah blender menekan tombol off untuk mematikan mesin. Napa toh? Kamu lagi marahan ya sama Nak Kevin? Sampai panggilan dari dia nggak kamu jawab. Sautan Mekaira malah sambil menyuapkan sendok terakhir nasi goreng ke mulut. Ibu Sarah menuangkan cairan kental berwarna hijau dari gelas blender ke gelas jangkung khusus jus. Kalian ini toh, sudah besar kayak gini masih saja marahan. Kali ini apalagi penyebab kalian marahan? Mekaira beranjak berdiri membawa piring kotor ke wastafel sekalian mencucinya. Ya gitu deh, dia bikin Caca kesel aja. Tersenyum menanggapi, Ibu Sarah menyodorkan pipet yang terhubung dengan jus melon ke bibir Mekaira. Segera gadis itu menyeruput air jus sembari tangan bergerak menggosok piring kotor dengan sabun. Apa pertengkaran kalian ada hubungannya dengan masalah semalam? Mama dengar loh ada ribut-ribut semalam. Meskipun Mama dilarang sama Papa keluar untuk lihat. Pipet di bibir Mekaira terlepas dan segera menyelesaikan mencuci piring. Oh, Caca bisa telat nih. Caca berangkat dulu ya, Mah. Ucapnya menghindari topik tersebut. Mekaira menyambar tas selempang dan mantel panjang yang tersampir di kursi meja makan. Benar juga. Papa pasti sudah menunggumu di depan. Ibu Sarah menerima salam serta kecupan salam di kedua pipi dari Mekaira. Mama jangan lupa minum obat. Dan soal cucian tinggalkan saja. Biar Caca yang kerjakan sepulang kerja. Ingat Mah, harus banyak istirahat. Jangan banyak bekerja yang berat. Ingat ya. Peringatan Mekaira sembari berbalik melangkah. Iya, Mama tahu. Dah sana berangkat. Mekaira melangkah keluar rumah menuju halaman depan di mana sang papa telah menunggunya. Sesampainya di depan rumah. Papa? Sapa Mekaira melambaikan tangan pada Pak Randy yang sudah terduduk berada di kursi kemudi tengah memanaskan mesin mobil. Yang dibalas senyuman dan anggukan kepala oleh Pak Randy. Mekaira memasuki mobil duduk di kursi samping kemudi. Lama ya nungguin Caca? Lumayan. Pakai sabuk pengamanmu, Cak. Kata Pak Randy mulai melajukan mobil keluar dari garasi melewati pagar rumah dan melaju di jalanan.
Oh iya, aku lupa. Mekaira langsung melingkarkan seatbelt ke tubuh. Sejenak keheningan menyelimuti suasana dalam mobil. Pak Randy tampak fokus mengemudikan mobil di jalanan yang padat oleh kendaraan lain. Sedangkan Mekaira memilih memalingkan pandangan ke jendela memperhatikan pohon-pohon yang berjejer di pinggir jalan yang dilewati. Cak, iya Pak, sahutan Mekaira tanpa menoleh. Apa tidak ada yang akan kamu jelaskan sama Papa soal semalam? Hah? Tertegun Mekaira mendengar pertanyaan tersebut. Sudah aku duga. Papa pasti akan bertanya juga. Batinnya yang diliputi rasa bersalah karena telah berani berbohong pada kedua orang tuanya. Soal apa ya, Pak? Caca nggak ngerti. Mekaira bertanya berpura-pura tidak tahu. Pak Randy memutar setir kemudi untuk berbelok saat memasuki jalan pertigaan. Soal kamu yang berani berbohong pada Papa juga Mama, bahkan membuat kegaduhan yang berakhir Nak Kevin dan Tuan Muda Jonathan berkelahi. Merasa tersindir, Mekaira menggigit bibir bawah tersenyum gelisah merasa malu dan bersalah. Soal itu ya, Pak. Kepalanya tertunduk seraya kedua tangan di pangkuan meremet gugup. Maaf, Caca tidak bermaksud berbohong kok, Pak. Helaan napas panjang keluar dari mulut Pak Randy melirik sekilas pada anak gadisnya yang tertunduk salah itu. Papa sama Mama tidak pernah sekalipun mengajarkanmu untuk berbohong. Kenapa kamu bisa dengan mudahnya membohongi Mama juga Papa? Bahkan kamu melanggar larangan yang sudah Papa terapkan selama ini. Agar tidak pergi bersama seorang pria di malam hari kecuali seizin Mama dan Papa. Maafin Caca, Pak. Ucap Mekaira lemah masih menundukkan pandangan. Aku sudah sangat berdosa tidak mendengarkan ucapan kalian. Batinnya merasa sangat bersalah. Caca. Terjeda sejenak Pak Randy kembali menghembuskan napas pelan. Dengan pandangan tetap menatap jalanan. Kamu tahu, tindakanmu yang kemarin itu sangatlah ceroboh. Mendengar hal itu sontak kepala Mekaira terangkat melirik pria di sampingnya. Ceroboh? Kamu izin ke Mama dan Papa mau pergi ke Naalita. Sedangkan kamu malah pergi bersama pria yang bahkan Papa saja belum tahu seperti apa wajahnya. Jika terjadi sesuatu hal buruk padamu, menurutmu Mama dan Papa apa bakalan tahu? Dengan refleks kepala Mekaira menggeleng pelan. Tidak, karena Mama dan Papa taunya aku bersama Lita. Mobil hitam yang dikendarai Pak Randy mulai melambat tatkala memasuki area rumah sakit. Dia menghentikan mobilnya tepat di depan pintu masuk rumah sakit. Lalu dia menatap Mekaira dengan kasih sayang seorang ayah. Itulah kenapa Papa melarangmu untuk berbohong dan membatasi pergaulanmu dengan seorang pria. Kamu tahu, Ca, bagi seorang ayah, menjaga dan melindungi anak gadis itu sangatlah berat dan besar tanggung jawabnya dibanding menjaga seorang anak laki-laki. Jadi, Papa harap kamu juga mau mengikuti ucapan Papa tanpa beban. Kamu mengerti kan maksud Papa? Tangan Pak Randy terulur menyentuh puncuk rambut Mekaira mengelusnya dengan lembut. Papa sangat sayang sama kamu, Ca. Kedua mata Mekaira berkaca-kaca, sadar akan tindakan dia kemarin telah membuat kedua orang tuanya merasa sangat khawatir. Perasaan bersalah pun semakin menjadi meluap ke permukaan. Segera dia berhambur memeluk tubuh Pak Randy seraya berucap kata permintaan maaf. Maafkan Caca, Pak. Caca tidak akan mengulanginya lagi. Maaf. Pak Randy membalas pelukan tersebut, mengusap rambut panjang Mekaira serta tepukan pelan di punggung. Sudah Papa maafkan. Sebelum kamu meminta maaf. Ketukan di jendela kaca mobil membuyarkan suasana haru kedua orang tersebut. Pak Randy melepaskan pelukan, begitupun Mekaira kembali ke posisi duduknya semula. Dia menoleh ke kaca jendela yang terketuk oleh seseorang sapam. Pak Randy menurunkan kaca jendela mobil yang langsung disambut senyuman ramah oleh seorang pria berseragam sapam. Maaf Pak, di sini bukan area parkir mobil. Silahkan lurus dan belok kanan untuk memarkirkan mobil, kata Pak Sapam tersebut. Oh, tidak Pak. Saya hanya mengantar anak saya saja. Oh, begitu ya. Dia tersenyum mengangguk ramah.
Kalau gitu, Caca tugas dulu, Pak. Papa hati-hati mengendari mobilnya. Mikaira menarik sebelah tangan Pak Randy untuk salam, tidak lupa juga ciuman sayang di sebelah pipi sang papa. Kamu juga hati-hati, Ca. Dia mengusap puncuk rambut Mikaira. Segera Mikaira meraih handle pintu lalu keluar mobil melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Dibalas senyuman dari Pak Randy yang sudah memutar setir kemudi. Mobil hitam itu mulai melaju meninggalkan pelataran rumah sakit. Setelah melihat kepergian Pak Randy, Mikaira berbalik menapaki gundukan tangga teras dan melangkah memasuki pintu kaca geser otomatis rumah sakit.